Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perlu diketahui ya bahwa riba itu sangat membahayakan kita. Itu dulu pokok yang harus kita ketahui untuk diri kita sendiri. Kita harus betul-betul meyakini bahwa yang namanya riba itu adalah dari perkara yang sangat dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bahkan tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang mengajak perang dengan pelaku dosa kecuali apa? Terhadap pelaku riba. Terhadap pelaku riba. Karena orang yang melakukan riba itu dosanya sangat besar. Bahkan orang yang melakukan riba itu akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak menjangkiti kaum muslimin terhadap riba ini ya. Kadang mereka menganggap bahwa hidup ini tidak akan bisa berhasil tanpa riba. Kan begitu? Tidak bisa berhasil tanpa riba. Kalau mau buka usaha, kalau kita tidak berbuat riba, katanya lambat kita berhasil. Padahal keberhasilan itu yang dianggap keberhasilan itu bukan dengan melihat sekaligus banyaknya. Tetapi keberhasilan itu adalah dengan keberkahannya. Sebagaimana yang Nabi doakan tadi ya, keberkahan untuk umatnya. Karena sesuatu yang berkah itu, itulah keberhasilan. Karena keberkahan itu akan terus-menerus bertambah kebaikannya dan terus-menerus ada kebaikannya. Nah, ini dari hal yang hendaknya dipahami dulu. Kemudian yang kedua, terkait dengan orang tua, maka seorang anak itu harus ya dia berbakti kepada orang tua. Dalam kondisi apapun juga. Dalam kondisi orang tuanya itu dalam keadaan baik, dalam keadaan mereka berada di atas kebenaran, berada di atas jalan yang lurus, itu wajib kita berbakti kepada mereka, berbuat baik. Dan bahkan ketika mereka kafir pun, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka di dunia ini. Demikian ya. Apalagi kalau mereka itu muslim, hanya mereka terjatuh di dalam perbuatan dosa karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Kan begitu? Karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Atau karena desakan dunia, sehingga mereka berani melakukan riba. Karena riba itu mereka anggap mungkin hanya untuk batu loncatan saja. Nah, ini dari hal-hal yang hendaknya apa? Kita memaklumi dulu orang tua kita. Dalam artinya kita memaklumi ini, ya kita mendoakan mereka agar mereka mendapat hidayah. Ya kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian pelan-pelan nanti kalau ada jalan baru kita masukkan tentang bahaya-bahaya dari riba tersebut. Ya adapun kita sebagai anak membantu usaha mereka yang terkait dengan riba, maka dimaklumi kadang usaha orang tua itu tidak semuanya riba kan? Begitu ya. Mungkin dia usaha itu asal tempatnya dia, asal usahanya dia itu normal. Cuma dia istilahnya tambahan modal. Nah, tambahan modal ini kan terkait dengan riba. Dari hal yang seperti ini namanya itu usaha yang bisa bercampur antara yang baik dengan yang tidak baik. Ya adapun kita sebagai anak itu tidak ada tanggung jawab kita di situ. Artinya mereka yang melakukannya, kita yang menerima dosanya. Itu tidak ya. Hanya saja ketika mereka melakukannya, kita yang pertama harus mengingkari dengan hati kita. Kemudian yang kedua, mendoakan mereka agar Allah beri hidayah, Allah berikan taufik agar mereka bisa lepas dari dosa tersebut. Dan yang ketiga, dalam hal membantu, kalau kita membantu mereka dalam rangka mereka adalah orang tua kita bantu ya. Dia orang tua kita, dia punya usaha. Kita berbuat baik, bantu mereka agar mereka bagus usahanya dan sehingga mereka bisa melunasi ribanya tersebut, itu yang diharapkan. Adapun terkait dengan dosanya, kalau kita memang tidak terlibat di dalam pengadaan riba itu, maka insyaallah taala kita tidak akan menanggung dosanya. Paham ya? Karena itu kata para ulama, al-itsmu 'alal mubashir. Dosa itu langsung terhadap orang yang melakukannya. Artinya terhadap orang yang memang langsung melakukannya, mereka yang menerima dosanya. Adapun kita membantu ini, dia sebagai orang tua kita, bukan maksud kita membantu dalam perbuatan ribanya. Perhatikan nih kalimatnya ya. Kalau kita memang ridho dan bermaksud membantu ribanya, di sini kita dapat dosanya. Tapi kalau kita hanya membantu mereka dalam usahanya dia, dan tidak terlibat dengan ribanya, ya kita bantu orang tua tadi dalam rangka apa?
supaya orang tua itu bagus usahanya bisa melunasi ribanya, kan begitu? Hal yang seperti ini insyaallah taala kita tidak akan masuk di dalam perbuatan orang tua tadi. Ini tugas seorang anak. Jadi tugas seorang anak itu bagaimana dia berusaha membantu orang tuanya lepas dari kejelekan dan lepas dari dosa-dosa yang seperti ini. Itu yang sangat diharapkan. Makanya jalan yang dia lakukan, dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia mengingkari perbuatan tersebut, kemudian pelan-pelan dia usahakan bagaimana orang tuanya bisa lepas dari perbuatan riba tersebut. Demikian barangkali. Barakallahu fikum.